Oke, baik, di sini saya akan mengerjakan UAS yang tentang analisa sebuah sistem operasi smartphone, Android, dan iOS. Yang pertama dari segi keamanan perangkat. Kebanyakan perangkat Android hampir tidak pernah menerima pembaruan keamanan, dan banyak juga pengguna awam yang tidak pernah menyusahkan diri mereka untuk mengupdate di bagian setting Android ya. Dan juga kedua sistem operasi ini memiliki sistem keamanan jaringan yang menggunakan izin berbasis kontrol akses, tetapi kedua sistem operasi ini berbeda dalam mengimplementasikannya. Jadi dari Android dan iOS ini dalam mengimplementasikannya beda-beda, masing-masing smartphone ini beda-beda. Terus pada sistem Android kita akan diberikan informasi tentang daftar data dan hardware yang akan diakses oleh aplikasi yang akan kita unduh atau kita install. Jika Anda memberikan izin akses, maka sebuah aplikasi yang kita unduh akan diinstal ya. Sementara pada iOS kita harus menginstal aplikasi terlebih dahulu, dan izin berbasis kontrol akses baru akan diberikan kepada kita ketika kita menjalankan aplikasi iOS. Jadi itu sebab perbedaannya dari segi keamanan perangkat dari Android dan iOS. Terus Android juga disebut lebih rentan terhadap serangan malware ya. Jika kita berbicara aplikasi Android, lebih banyak punya celah ketimbang aplikasi yang berjalan di Android ya. Jadi iOS ini lebih banyak punya celah ketimbang aplikasi yang berjalan di Android, jadi dia gampang diserangnya. Dan juga berikutnya, keamanan yang bisa dibilang mengancam dalam laporannya, dan perusahaan itu juga menyebut rata-rata aplikasi mobile yang punya 9 celah keamanan, dan aplikasi iOS punya lebih banyak celah dibanding Android. Yang berikutnya ada fitur bawaan, pengaturan aplikasi default. Fitur pengaturan aplikasi default untuk sejumlah tugas seperti membuka atau menulis SMS, termasuk membuat panggilan kamera, memang menjadi nilai tambah Android ya. Oleh karena itu dalam sejumlah kesempatan sedikit pihak meminta agar Apple menghadirkan fitur serupa di iOS. Jadi itu fitur bawahnya itu salah satu keunggulan dari smartphone Android ya. Dan juga pengaturan notifikasinya lebih baik. Salah satu fitur lain yang kerap didengungkan agar hadir di iOS adalah kontrol notifikasi tingkat lanjut ya. Untuk sekarang tampilan notifikasi iOS memang masih menampilkan notifikasi sebuah aplikasi secara terpisah-pisah. Hal itu mengakibatkan tampilan notifikasi terlihat penuh dan sesak. Ya, jadi itu rekomendasi untuk masukan untuk smartphone iOS. Dan juga ada kemampuan perekaman telepon internal saat berbincang di telepon dengan orang lain tentang hal serius. Tak sedikit orang mungkin sudah mengingatnya. Kemampuan perekaman suara saat menelpon inilah yang dapat diakses oleh pengguna Android ya. Meski tak seluruh smartphone Android dapat melakukannya, penggunaan masih dapat memanfaatkan kemampuan dari penyedia aplikasi pihak ketiga. Lalu berikutnya ada modus multi pengguna. Sejak Android 5.0 Lollipop, Google memberikan opsi agar pengguna dapat menambah akun di smartphone atau tablet Android. Dengan memanfaatkan fitur ini, pengguna dapat membatasi akses orang lain saat sedang memakai sebuah perangkat. Jadi ini salah satu keunggulan dari Android. Dan juga ada fitur multi Windows. Kemampuan multi Windows memang hanya dapat dilakukan di perangkat PC, namun pergeseran penggunaan perangkat mobile membuat sejumlah penyedia sistem operasi menyertakan fitur serupa dalam layanannya. Lalu ada harga ya. Untuk masalah harga pada dua jenis ponsel ini tentu sudah banyak yang tak perbedaannya. Ponsel yang memiliki sistem operasi iOS seperti iPhone memang terkenal jauh lebih mahal dari Android ya. Jadi Androidnya ini harga lebih terjangkau daripada iOS ya. Lalu berikutnya ada development aplikasinya. Dari bahasa pemrograman saja sudah terlihat dengan jelas sekali perbedaannya, begitu juga dengan lingkungan pengembangannya. Jadi untuk biaya sendiri yang dibutuhkan untuk iOS sekitar $100 per tahunnya. $100 per tahunnya apabila dirupiahkan dari 1,4 juta. Ingat biaya ini untuk 1 tahun.
Khusus untuk sistem Android sendiri harganya bervariasi untuk pengembangan setiap aplikasinya, tapi untuk biaya awalnya Android membutuhkan $25 yang jika dirupiahkan menjadi 340.000. Jadi untuk pengembangan harganya ya iOS masih lebih mahal ketimbang Android. Dan juga perbedaan selanjutnya ada lingkungan pengembangan untuk produksi iOS menggunakan Xcode. Hal tersebut selalu tercantum di dalam setiap produk iOS. Lalu ada uji verifikasi. Apabila dilihat dengan seksama maka akan terlihat dengan jelas bahwa pada tahap inilah perbedaannya akan sangat terlihat ya. Beberapa aplikasi yang memang sudah dinyatakan kompatibel untuk perangkat iOS, khususnya iPhone, iPad, akan sangat mudah untuk dikenali. Lanjut di bawah ada share data ya, file sharing 860B. Berbagai data menggunakan satu aktivitas yang sering dilakukan oleh pengguna smartphone saat ini, antara HP ke PC, PC ke HP, ataupun HP ke HP ya. Sayangnya tersebut akan sangat sulit dilakukan oleh pengguna yang memiliki HP dengan sistem operasi iOS. Salah satu kelemahan dari iOS ya. Dan juga dari media penyimpanannya. Dari segi penyimpanannya, operasi iOS tidak mengeluarkan produk memori tambahan seperti memori eksternal ya. Jadi dari iOS ini dia tidak mengeluarkan memori eksternal. Dengan kata lain, iPhone hanya memiliki memori internal di mana kapasitas memori internalnya yaitu 8GB, 16, 32. Tapi sekarang sudah ada juga yang 128 ya, dan 256. Sedangkan Android setiap masing-masing produk memiliki memori internal yang eksternal, bahkan memori eksternalnya dapat mencapai 128GB. Ya, jadi masih Android. Keuntungan dari Android, kita masih bisa memakai memori eksternal card. Oke, sekian dari UTS saya.